Oke, Mbak Gege, boleh cerita sedikit tentang Aku kayak pernah kedatangannya? ketemu kamu di mana ya? Mbak, cerita sedikit tentang kedatangannya ke Polres ini, Mbak. Saya kesini mau nambahin bukti-bukti yang kasus KDRT saya yang kemarin. Apa nambahinnya? Maksudnya kekurangannya ada berapa? Berupa surat-surat sama beberapa saksi. Artinya sampai sedetik ini karena kekurangan itu belum diproses ya? Sudah sedang berjalan ya Pak. Ini pengacara saya, biar beliau yang menjelaskan. Gimana, Bu? Kekurangan mengenai apa tuh? Artinya kemarin pelaporan kemarin berarti belum diproses dong karena masih ada yang kurang. Oh sudah, diproses sudah berjalan dan kemudian terlapor juga sudah dipanggil, saksi-saksi juga kita sudah penuhi, gitu. Yang dihadirkan oleh pihak pelapor ataupun klien kami, namun ada kekurangan, ya, ada kekurangan mengenai bukti. Nah, itu sudah kami penuhi sekarang, tinggal nunggu proses selanjutnya seperti apa nanti ya. Oke, sejauh ini perkembangannya seperti apa yang diketahui? Perkembangannya ya alhamdulillah baik nanti ke depannya gitu. Ya, seperti apa? Apakah sudah ada pemanggilan atau sudah ada? Kalau pemanggilan dari pihak terlapor sudah, gitu kan, sudah. Namun seperti tadi yang saya jelaskan, ada kekurangan bukti dari kita itu sudah saya lampirkan. Nah, tinggal nunggu tahap berikutnya nanti. Nah, kami juga nanti menunggu informasi dari penyidik mengenai proses perkembangan ini seperti apa, gitu, ke depannya. Karena semuanya sudah kami penuhi. Nah, kita juga kan nggak bisa memastikan. Ini urusan pihak kepolisian intern itu kan. Nah, polisi juga kan bekerja istilahnya ada SOP-nya gitu kan, gitu. Jadi kita juga tidak bisa terlalu memaksakan mereka untuk seperti apa-apa, terus kemudian kita nggak bisa untuk mengintervensi, mengatur dan lain sebagainya, itu urusan kepolisian. Oh, artinya belum tahu kapan akan Mbak Gege akan membawa saksi-saksi juga? Kalau saksi kita udah. Kan dari terlapor. Dari terlapor, dari pelapor dulu udah. Oh, sudah. Nah, Semua. sebetulnya saksi itu kan dari pelapor dulu. Nah, pertama kan gini tahapannya, Bu DG dulu klien kami mengajukan melakukan laporan. Setelah itu menghadirkan saksi-saksi dari pelapor. Nah, setelah itu kemudian penyidik melakukan pemanggilan untuk terlapor kan, kemudian dan saksi-saksinya yang dia hadirkan. Oke, buat Gege sendiri sebenarnya apa sih yang kamu inginkan dari pelaporan ini? Aku ingin keadilan yang seadil-adilnya. Kalau KDRT itu memang Keterlaluan. Ya, udah keterlaluan. Kamu pengen dia ditahan atau hanya ingin efek jerah aja? Saya ingin dia mengakui apa yang sudah dia perbuat, kejahatan yang sudah dia perbuat. Karena kan KDRT itu udah parah banget ya, udah ngerusak mental gitu. Saya juga kan punya anak, apalagi sekarang saya nggak pakai asisten, semuanya saya urusin anak sendirian. Jadi saya harus sehat, lahir batin, sehat jasmani, semuanya saya harus sehat. Makanya saya hanya ingin dia melakukan apa yang sudah dia perbuat. Ya, artinya kalaupun dia sudah mengakui, apakah laporan itu akan dicabut atau tetap berlanjut? Proses saja secara hukum. Saya lihat perkembangannya seperti apa. Kamu nggak kasihan sama anak itu melaporkan bapaknya? Itu dilihat nanti ya sikonnya. Kalau memang dia beretikat baik, apa boleh buat kan kita untuk memberikan maaf juga. Yang jelas kan untuk sementara ini kita diproses saja dulu, karena apapun alasannya gitu, yang namanya kekerasan itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Yang kedua, klien kami juga sudah diperlakukan yang tidak adil, maka dari itu kami menuntut keadilan di sini untuk diproses secara hukum. Terus yang ketiga, bahwa perbuatan tersebut itu tidak dilakukan hanya satu kali. Selama berumah tangga 10 tahun itu sering perbuatan tersebut. Namun klien kami tidak melaporkannya karena melihat anak-anak dan keluarga. Namun saat ini kita sudah memberanikan diri untuk melapor di sini karena sudah merasa bosan ya atas perbuatan tersebut. Yang terparah. Sehingga kita melaporkannya. Oke, Mbak Gege, untuk anak-anak sendiri gimana sejauh ini mental mereka?
melihat orang tuanya ribut. Ya, mereka masih belum mau ketemu ayahnya, jadi mereka masih sama saya, masih saya urusin sendiri. Untuk nafkah sendiri, kebutuhan mereka? Nafkah dia hanya kasih untuk sehari-hari. Nafkah dia kasih hanya saja kurang ya Pak. Karena untuk sekolah gitu kan, saya juga harus bayar sewaan rumah, tidak sesuai. Pertemuan antara bapak sama anak sendiri gimana? Udah 1 bulan lebih ya dari semenjak kejadian itu, saya belum mempertemukan. Karena mereka belum mau, mereka masih takut. Mereka bilang, Mami, aku takut Mami disakitin lagi sama ayah, nanti aja pulang ke Jakartanya. Atau kalau mau pulang ke Jakarta, kita aja yang pulang, tapi nanti Mami jemput lagi gitu. Kayak ada kata-kata seperti itu dari anak-anak. Bikin terharu. Iya, itu dia. Makanya saya tidak membatasi anak-anak untuk bertemu ayahnya. Silahkan anak-anak bertemu ayahnya, cuman saya kan nggak mau memaksakan anak-anak ya. Kalau anak-anaknya belum mau ketemu ayahnya, ya saya juga belum bisa maksain. Berarti anak-anak juga mentalnya saat ini terganggu juga ya pasca kejadian ini ya? Pastinya mereka saat ini alhamdulillah di rumah banyak yang sayang, keluarga. Ya untuk saat ini saya hanya butuh dukungan keluarga sih.